Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kali ini kita kedatangan laptop lagi ya. Jadi di sini kita kedatangan laptop merek Acer. Nah, ini seri V5 471G ya. Nah, jadi di sini keterangannya di sini minta diinstal ulang, kemudian data DD-nya kita backup ya atau diamankan. Nah, jadi langkah yang kita lakukan adalah yang pertama itu kita membuat bootable-nya dulu. Nah, jadi di sini teman-teman banyak yang mempertanyakan ya, bagaimana cara membuat bootable-nya. Kemudian yang kedua, setelah bootable-nya selesai, kemudian kita mengatur pada bagian BIOS-nya ya, agar nanti gampang untuk diinstal. Nah, kemudian setelah BIOS-nya kita setting, lalu kita masuk ke proses instalasinya. Oke, nah bagaimana cara prosesnya? Yuk sama-sama kita saksikan. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di desktop komputer saya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembuatan bootable untuk ke flash disk. Jadi di sini langkah yang pertama, kita download dulu untuk bootable-nya ya. Nah, kita buka dulu ke Google Chrome, lalu kita masuk ke Google. Nah, di sini kita ketikkan aplikasi untuk bootable-nya ya. Saya menggunakan Rufus. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, seperti ini ya. Oke, nah. Ini kita klik yang ini ya. Title dari Rufusnya. Oke, nah kita masuk ke website dari Rufus. Kita arahkan dia ke bawah. Nah, di sini terdapat download. Jadi di sini bisa digunakan untuk Windows ya atau portable atau versi yang lainnya. Oke, nah jadi di sini mungkin teman-teman banyak yang mempertanyakan ya, gimana sih cara membuat bootable-nya? Terus bagaimana sih cara mengoperasikannya seperti itu ya. Oke, nah jadi langsung aja kita klik download di sini ya. Rufus 3.20. Kita klik. Ini kita pilih close. Oke, nah di sini saya pakai Internet Download Manager. Di sini langsung saja mulai download. Oke, nah selesai ya downloadnya. Lalu kita buka folder. Oke, nah kemudian ini kita pindahkan ya. Ini saya cut. Kita pindahkan di D, software. Lalu saya buat di folder Windows. Nah, di sini saya buat di sini ya. Nah, sebenarnya ini udah ada. Nanti ini saya timpa aja. Ini lalu paste. Nah, saya replace aja. Oke, nah sudah masuk. Nah, ini versi yang lama ini saya hapus saja. Ini sudah nggak dipakai lagi. Oke, nah langkah berikutnya, flash disknya saya masukkan dulu ke komputer ya. Sebentar. Oke, nah sekarang flash disknya sudah masuk ya. Nah, ini kita pilih properties dulu, kita cek kapasitasnya. Nah, ini ada isinya ya. Nah, jadi kurang lebih 4 GB. Nah, saya rasa cukup ya untuk bootable Windows 7 4 GB. Oke, nah berikutnya. Nah, Rufusnya ini kita double klik. Nah, kemudian pilih yes. Nah, kemudian ini saya close dulu ya untuk browser sama Explorer-nya. Nah, di sini nama device-nya di drive G ya, 4 GB. Nah, kemudian untuk disk or ISO-nya, ini biar aja, karena kita menggunakan file ISO dari Windows 7. Kemudian kita cari filenya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya Windows 7. Lalu pilih open. Oke, nah berikutnya untuk partisi scheme-nya ini biar aja MBR. Nah, ini semuanya dibiarkan seperti ini.
Ya, jangan diganggu lagi. Nah, kalau sudah, pilih start. Nah, kalau muncul seperti ini, nah ini saya sarankan ke teman-teman, sebaiknya flashdisknya kalau ada isinya di backup dulu, karena nanti pada saat dia proses bootable, nah ini akan diformat ulang, diformat semua isi dari flashdisknya, kemudian diisi file-file baru dari Windows 7-nya, seperti itu ya. Makanya di sini muncul warning. Jadi semua data di dalam device ya, nah itu akan dihapus ya. Nah, karena ini sudah saya backup, jadi saya hapus saja. Saya pilih OK. Nah, ini proses penghapusannya. Nah, ini kurang lebih memakan waktu ya. Ya sekitar 20 menitan lah kalau komputer yang biasa-biasa. Tapi kalau komputer yang high end ya mungkin agak sedikit cepat. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan ya, teman-teman bisa langsung japri aja ke Facebook saya ya. Mungkin kalau di kolom komentar mungkin tidak bisa screenshot gambar atau kirim foto ya. Tapi bisa juga kalau mau tanya-tanya di kolom komentar bisa. Tapi lebih enaknya langsung aja ke chat dari Facebook saya ya. Nah, nama Facebooknya nanti saya buat di deskripsi. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, kalau teman-teman ingin bersedia di remote komputernya, nah saya siap untuk membantu ya, membantu teman-teman semua. Ya barangkali dalam melakukan pembuatan bootable, kemudian proses setting di BIOS-nya, mungkin teman-teman masih bingung ya, apalagi orang-orang awam ya. Nah, bisa kita pandu. Jadi sebenarnya untuk melakukan install ulang ini ya semua bisa gitu ya, tanpa harus latihan ya. Yang penting kita kita tahu ritmenya, tahu alurnya. Kita yang tidak bisa nginstal pasti bisa. Oke, kita tunggu ya sampai 100%. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang untuk proses pembuatan bootable-nya sudah selesai. Nah, jadi bisa kita lihat ya di Explorer-nya. Nah, jadi di sini isinya, nah seperti ini. Ya, jadi yang tadinya ada filenya sekarang berubah menjadi file bootable seperti ini. Oke, nah kalau sudah ini kita close. Lalu flash disknya kita eject dulu.
Oke, nah sudah selesai. Nah berikutnya langsung kita masuk ke menu BIOS-nya ya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses setting BIOS-nya ya. Jadi ini kita charger dulu laptopnya. Nah, sebelah sini. Kemudian ini kita buka dulu. Kemudian kita hidupkan ya. Dengan sambil menekan tombol F2. Nah, sekarang sudah masuk ke menu BIOS-nya. Kemudian flash disk bootable yang kita buat tadi. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, jadi flash disknya sudah masuk. Kemudian kita masuk ke menu boot ya pada bagian atas. Kemudian untuk boot priority-nya yang pertama ini harus USB flash disk ya. Nah, jadi pada saat dia baca pertama, maka flash disknya akan dijalankan. Kemudian untuk bagian yang kedua, boot priority yang kedua, itu harus hard disk yang ada di laptopnya. Kemudian ketiga sampai seterusnya ini bebas, nggak ada masalah. Nah, jadi buat teman-teman ya, mungkin barangkali menu BIOS-nya berbeda, tapi pada dasarnya semua sama caranya. Yang penting intinya yang pertama ini flash disk, yang kedua hard disk. Nah, itu aja kuncinya. Oke, nah kalau sudah kita tekan F10 ya untuk save dan exit. Oke, lalu enter. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tekan enter. Nah, maka dia akan masuk ke Windows is loading file. Nah, ini kita tunggu sampai dia penuh. Oke, baik teman-teman. Jadi kalau seandainya pada saat merekam suaranya terganggu ya. Nah, jadi mohon dimaklumi karena memang posisi toko saya berada di pinggir jalan. Jadi mungkin banyak suara-suara kendaraan yang lewat. Oke, nah sekarang masuk ke install Windows. Nah, ini kita tekan tombol tab. Ya, tekan tombol tab sekali, lalu tekan tombol I 3 kali. Nah, supaya untuk time and currency-nya itu berada di Indonesia. Nah, kalau sudah, klik tombol next. Kemudian pilih install now. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini kita lanjut klik ini ya, Windows 7 yang OM activated. Ini kita klik, lalu klik tombol next. Nah, ini kita checklist ya, checklist untuk license Strom ya. Kemudian klik tombol next. Nah, di sini kita pilih yang custom ya atau advance. Kita klik. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Jadi harus tahu mana yang drive C-nya, drive D, E, dan seterusnya. Nah, biasanya biar lebih gampang, yang drive C itu adalah drive yang paling atas, yang nomor 2 ya. Nah, kalau ini untuk sistem resave-nya ini biasa paling atas. Nah, ini kita hapus saja. Kita klik drive option, tekan delete, lalu OK. Nah, kemudian untuk partisi 1
Ini kita delete juga. Oke. Nah, untuk ini, nah di sini kan ada nama-namanya. Ini jangan dihapus karena ada data di dalamnya. Nah, kalau sudah, klik yang ini, unallocated space, lalu pilih new, lalu apply. Kemudian oke. Nah, kita tunggu ya. Nah, seperti itu. Jadi, dia akan membentuk sistem resep baru. Kemudian, nah ini total size-nya dengan free space-nya ini sama. Artinya apa? Artinya di dalam drive C ini sudah dikosongkan. Ya, sehingga total size dengan free space-nya ini sama. Oke, nah langkah berikutnya yang ini kita klik, kemudian kita klik tombol next. Oke, nah ini kita tunggu sampai selesai ya. Sebenarnya ada tips untuk teman-teman supaya ini bisa dipercepat. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa tekan di keyboard tombol shift lalu F10 ya, seperti ini, shift F10. Nah, maka akan muncul tampilan command prompt ya. Ini saya perbesar biar kelihatan. Saya masuk ke properties, lalu pilih font. Nah, ini fontnya saya besarkan. Nah, seperti ini. Lalu saya oke kan. Nah, kita ketik di sini task mgr ya, atau task manager, lalu enter. Kemudian kita masuk ke proses. Nah, kemudian kita masuk ke setup ya. Nah, setup sini kan ada 2. Kita pilih yang memorinya yang lagi bekerja. Nah, ini. Atau yang paling tinggi lah memorinya. Nah, ini kita klik kanan. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih set priority. Lalu pilih hide. Oke, nah ini pilih change priority. Oke, nah sekarang ini kita close, ini kita exit. Nah, kita tunggu ya sampai selesai.
Oke, nah teman-teman, sekarang kita tinggal isi, kita ketikkan ya nama dari Windowsnya. Ini saya biasa ketiknya personal. Oke, nah kemudian klik next. Kemudian ini ya, kita pilih Asmilator. Nah kemudian ini jamnya kita sesuaikan. Nah untuk time zone-nya tadi sudah sesuai ya. Kemudian saat ini tanggal 25 Oktober 2022. Nah, saat ini sekitar jam 10, jam 11 kurang. Kemudian klik next. Oke, nah baik teman-teman. Jadi untuk proses install Windows-nya sudah selesai ya. Nah, jadi cukup mudah bagi teman-teman ya untuk melakukan install Windows sendiri di rumah atau komputer teman-teman sendiri. Jadi tinggal ikutin aja langkah-langkah yang saya buat tadi. Nah, kemudian teman-teman praktekkan. Nah, mudah-mudahan bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah, jadi untuk driver dan aplikasinya, nah ini tidak saya lanjutkan ya, takutnya nanti durasinya itu sangat panjang ya, jadi cukup Windows-nya aja, atau nanti saya buatkan untuk part 2 nya bagaimana cara menginstal driver dan aplikasinya ya, karena saya menggunakan untuk drivernya saya menggunakan Snappy atau Driver Pack. Oke, nah sampai di sini aja ya teman-teman. Oke, baik. Jadi jika video ini bermanfaat, ya silahkan di subscribe. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol notifikasi dan jangan lupa klik tombol like. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.